Hadap kanan, gerak. Hadap kanan, gerak. Upacara dalam rangka memperingati Hari Pos Pegawai Republik Indonesia Selasa tanggal 29 November 2022, Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Klaten segera dimulai. Pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak. Lapor, kompi 1 siap. Lapor, kompi 2 siap. Lapor, kompi 3 siap. Laporan sering. Jangan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Siap, gerak. Kepada pembina upacara, hormat, gerak.
pesan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Junjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Keempat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Marilah dan yang utama kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hinayah, khususnya kesehatan kesempatan, sehingga pada pagi hari yang cukup cerah ini kita bisa melaksanakan upacara dalam rangka hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia ke-51. Maka dari itu kita lafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam sempat tetap kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak dan tenaga kependidikan Madrasah Sanawiyah Negeri Klaten serta anak-anak semuanya yang insya Allah kami banggakan dan kami cintai. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa menjalankan aktivitas bersama dengan baik, dan pada pagi hari ini kami akan membacakan amanat dari pusat berkaitan dengan hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Ketua Umum dan Pengurus Korpri Nasional, dan segenap anggota Korpri. Hadirin dan undangan yang saya muliakan, pertama-tama selaku Presiden Republik Indonesia dan Penasihat Nasional Korpri, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota Korpri dimanapun saudara berada, baik yang ada di tanah air maupun di seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Saya ingin menyampaikan salam sekaligus apresiasi khusus pada anggota Korpri yang bertugas di pelosok-pelosok negeri, di pulau-pulau terdepan, di kawasan perbatasan dan wilayah-wilayah terisolir. Mereka adalah abdi negara yang menjalankan tugas dengan penuh dedikasi untuk memastikan negara hadir di seluruh penjuru tanah air. Terima kasih atas pengabdian yang saudara-saudara berikan kepada rakyat, bangsa, dan negara. Hadirin dan segenap anggota Korpri yang saya hormati, saat ini kita berada di dunia yang berubah dengan cepat, yang sangat berbeda dengan 20, 30, atau 40 tahun yang lalu. Revolusi industri jilid keempat telah mendisrupsi segala lini kehidupan, bukan hanya cara dalam berkomunikasi, tapi juga dalam cara mengelola pemerintahan. Di sisi lain, persaingan antar negara juga semakin sengit untuk berebut teknologi, berebut pasar, dan memperebutkan talenta-talenta hebat yang digunakan untuk memajukan negaranya. Dalam menghadapi perubahan dan persaingan itu, kita tidak boleh takut. Kita harus menghadapi persaingan itu dengan cara-cara baru, dengan terobosan-terobosan baru. Kecepatan, kreativitas, dan inovasi adalah kunci. Cara-cara lama yang monoton, yang tidak kompetitif, tidak bisa diteruskan lagi. Kita harus bisa lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Karena itu saya mengajak seluruh anggota Korpri untuk mengambil jalan perubahan, melakukan reformasi secara berkelanjutan. Tidak ada lagi pola pikir lama, tidak ada lagi kerja linier, dan tidak ada lagi kerja rutinitas. Birokrasi harus berubah. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, cepat beradaptasi dengan perubahan. Saya mengajak seluruh anggota Korpri untuk terus-menerus bergerak, mencari terobosan, terus-menerus melakukan inovasi. Pelayanan yang ruwet, berbelit-belit, dan yang menyulitkan rakyat harus kita pangkas. Kecepatan melayani menjadi kunci reformasi birokrasi.
Orientasi birokrasi harus betul-betul berubah, bukan lagi berorientasi pada prosedur, tapi lebih berorientasi pada hasil nyata. Panjangnya rantai pengambilan keputusan juga harus bisa dipotong, dipercepat dengan cara penerapan teknologi. Bahkan saya sudah minta eselon 3 dan 4 untuk ditiadakan sehingga pengambil keputusan bisa lebih cepat. Hal yang pahit harus kita lakukan. Karena di era persaingan antar negara yang semakin sengit seperti saat ini, jika kita lambat maka kita pasti tertinggal. Karena itu ukurannya adalah bukan lebih baik dari sebelumnya, tapi lebih baik dari negara lain yang menjadi saingan kita. Saya juga sering mengingatkan bahwa kita harus mengurangi kegiatan seremonial yang sifatnya rutinitas dan lebih meningkatkan produktivitas serta berorientasi pada hasil. Tugas birokrasi adalah memastikan rakyat terlayani dengan baik, serta program-program pembangunan betul-betul leader-driven, dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Sekedar melayani saja tidak cukup, pelayanan yang diberikan harus baik dan diimbangi dengan kemudahan serta kecepatan. Dengan kemajuan teknologi, cara kerja birokrasi juga harus berubah. Inovasi teknologi harus bisa mempermudah, bukan mempersulit pekerjaan. Kemajuan teknologi adalah harus bisa mempermudah, bukan mempersulit pekerjaan. Kemajuan teknologi adalah instrumen untuk mempercepat penyelesaian masalah. Masalah saat ini harus kita selesaikan dengan smart scope yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih memberikan dampak yang luas. Kita harus optimis menatap masa depan. Kita harus percaya diri menghadapi tantangan kompetisi global. Kita harus yakin menjadi salah satu negara terkuat di dunia, menjadi negara pemenang. Kuncinya adalah kita mau bersatu. Persatuan dan kesatuan adalah pengikat kita untuk menuju Indonesia maju. Tanpa persatuan, kemajemukan negara kita tidak akan menjadi energi kolektif untuk mencapai kemajuan. Tanpa persatuan, kita akan menjadi negara yang lemah dan pecundang. Karena itu saya mengajak kepada seluruh anggota Korpri yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi garda terdepan dalam merajut persatuan, menjaga tali persaudaraan sebagai satu saudara sebangsa dan setanah air. Kita harus ingat bahwa negara kita adalah negara besar, negara dengan 17.000 pulau, dengan agama, suku, budaya, dan bahasa daerah yang beragam. Kita adalah negara yang berbineka tunggal ika. Keberagaman ini adalah kekuatan kita. Kemajemukan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Maka harus kita jaga dan kita rawat bersama-sama. Hadirin dan segenap anggota Korpri yang saya hormati, mengakhiri sambutan saya ini saya ingin lagi menyampaikan salam hangat kepada segenap anggota Korpri dimanapun saudara berada. Selamat bertugas, lanjutkan pengabdian dan karya terbaik saudara-saudara bagi rakyat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Alim, kami bersyukur kehadiratmu karena atas rahmat dan ridho-Mu kami dapat melaksanakan upacara hari ulang tahun Korpri ke-51 di pagi yang cerah ini. Ya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, kami bersyukur karena bimbingan dan kasih sayang-Mu hingga saat ini Korpri senantiasa mengabdi untuk bangsa ini. Terimalah dharma bakti yang telah kami lakukan selama ini sebagai bagian dari ikhtiar dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di bawah ridho dan naungan-Mu. Ya Allah, dengan tema bersama Korpri meneguhkan netralitas dan meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara, jadikan upacara ini sebagai momentum untuk senantiasa menjaga netralitas sehingga mampu memberikan pelayanan secara adil.
Jadikan upacara ini sebagai tonggak untuk terus meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan setiap tugas yang menjadi tanggung jawab kami. Ya Allah Aziz, Engkaulah yang menggerakkan hati, satukanlah hati kami, tetapkan tekad kami untuk menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas dan profesional untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Ya Allah mujibas sa'ilin, kabulkanlah doa kami dan ampunilah semua dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrifal qalbi 'ala ta'atik. Allahumma ihdinas shiratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu